Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman pengajian Zuhur Masjid Landmark yang saya cintai, kita teruskan kajian kita tentang perjalanan menuju Allah dengan cara beribadah. Maksudnya begini, teman-teman kalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadhun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kita sebenarnya kalian itu semua sedang berjalan menuju Allah. Dalam hal ini kita berjalan melalui cara beribadah agar kita sampai kepada Allah dengan selamat, itu maksudnya di akhir kehidupan kita nanti. Innaka kadihun. Permasalahan adalah ketika kalian berjalan, kadihun itu keras perjalanannya, tantangannya keras. Kalau kata para ulama itu ada akobatnya. Akobat adalah tanjakan-tanjakan. Dia nggak begini sifatnya, Lukman, nggak datar begitu, ya, tapi nanjak. Penanjak itu kan ada tenaga ekstra, ada ruhiyah yang harus kita siapkan lebih mendalam. Innaka kadihun ila rabbika, ya, kalian sedang berjalan dengan cara beribadat kepada Rabb. Kadhan, ulangi lagi tuh sama Allah, dia tersebut kekerasan tersebut keras banget. Famulaqih, tapi kalian akan bertemu juga nanti. Cuman ketemunya dalam keadaan baik atau tidak, dalam keadaan husnu atau dalam keadaan suhu. Ini yang mesti kita tata ulang kembali, teman-teman sekalian. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, undakan, tanjakan. Ini yang pengen kita bahas paling tidak dalam pertemuan ini, 2 tanjakan sekaligus. Akhirnya ketika kita tanjak, kita berjalan, karena kata para ulama itu al-abid sayyar, para pelaku ibadat. Ya, kita ini tukang ibadat, itu ibaratnya yang sering ibadat itu sayyar, hakikatnya dia berjalan, namanya undakan, teman-teman kalian. Nanti ke bahasa ya, yang jatuh, selero, diam dulu sebentar, capek, naik lagi. Tapi banyak yang berhenti kemudian turun kembali. Kalau teman-teman pernah dulu masih muda naik gunung, begitu bukan? Nah, naik dari pos 1 sampai pos 2 gitu kan. Kalau kita dari Cibadak itu pos 1, pos 2 naik gunung gede. Kalau kita dengan sana, kita balik pulang lagi Jakarta. Jadi banyak kasus kita, para hamba itu mengalami yang namanya keputusasaan dalam menempuh perjalanan menuju Allah. Yang kita bahas sekarang, hentakan atau gebrakan apa dari Allah pertama kali yang suka kita rasakan. Ini awal yang baik. Kalau ini ada bagus, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, disyukuri, dan nanti Allah akan memberikan hentakan berikutnya agar kita nanjaknya terus menerus, ya, tanpa futur dan tanpa lelah. Baik, awal mayunabbahu abdu fil ibadah, itu kata teks-teks yang dibuat oleh para ulama ahlul qulub. Awalu mayunabbahul abdu lil ibadah, awal seorang hamba itu yunabbah, yakni bangun, min sinatil ghaflah, dari tidur panjang lama gitu. Kan kita sebelum kita rajin beribadah, rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin zikir, pasti kita mengalami yang namanya tidur panjang, ya. Main, kerja terus, cari uang terus, bergaul terus, habis. Kemudian rutinitas kita diambil sama sesuatu yang nanti waktu kita balik kepada Allah kita berguna sama sekali. Pernah gak teman-teman ngerasain? Nah, kita main rasa agar kita sama-sama bisa mensyukuri nanti. Tiba-tiba Allah menghentak kita. Tapi bukan musibah, bukan. Menghentak kita. Dia ada di tataran qalb. Ayo ngaji, ayo sholat, ayo baca Quran. Lebih kita suka gak ada bilangan seperti itu, teman-teman kalian? Itu yang dibilang dengan khatratul sanawiyah. Nanti kita bahas agak rinci.
itu lintasan tersebut datangnya adalah dari langit, maksud dari Allah gitu. Ini cuma kita pakai bahasa gini aja biar kita terkenal. Khotratun samawi samawiyah, itu lintasan langit. Lintasan langit Rasulullah isyaratkan dalam satu hadis bahwa di hati kita itu traffic atau lintasan itu penuh banget. Barang siapa yang mampu mengenali traffic di hatinya secara rinci, dia bakal jadi orang baik. Nanti di sini kita bahas. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, Inna fil qalbi lil malaki lummatun wa syaitani lummatun. Sesungguhnya di hati kita itu ada lumah. Mana lumah? Yakni makan nuzul wal qurb, tempat malaikat itu landing. Jadi kayak bandara di hati itu kayak ada bandara, malaikat landing. Lummatun wali syaitani fil qalbi lummatun, dan syaitan itu juga punya makan nuzul, tempat dia turun al-qurb, mendekat kayak bandaranya. Nah, enggak syaitan, enggak malaikat itu punya kontribusi dalam menciptakan lintasan-lintasan tersebut. Kemudian lintasan baik yang dari malaikat suka dibilang ilham, gitu bukan? Jangan anti dengan kata-kata ilham, ini bukan wahyu. Ya, bahwa teman-teman sekalian sering sebenarnya dapat ilham itu, cuman jarang dirasakan. Nanti dapat ilmunya di sini. Kenapa jarang dirasakan? Sibukan. Bukan fisik yang sibuk, bukan sibuk nyari uang masalahnya, bukan hati kita yang diambil oleh banyak hal lain. Itu jarang sekali kita tuh diam begini. Satu penyakit hamba-hamba sekarang adalah takut bersama Allah sendiri yang kita takut. Gak percaya? Lihat deh kelakuan kita nih. Baru aja duduk, kalau saya jadi diam sebentar, ada loh syariat tafakur loh, ada gak? Jelas di surat Al-Imran terakhir itu ada wa tafakkaruna fi ada. Karena kita takut sendirian. Kita tuh dilatih selalu terus ramai dengan malu. Karena kita terus sendirian, harusnya saat itu 5 menit, 10 menit dia bersama Allah. Coba dia buka. Ini kan takut hubungin manusia. Tidak pernah ada saat jeda. Terus gimana kita ngerasainnya? Kapan kita jadi orang baik? Karena apa? Berharga yang dibilang dengan lummatun minal malak, lintasan yang datang dari malaikat itu berarti dari Allah, bukan? Karena fungsi malaikat adalah Rasul, bukan Rasul atau Nabi, bukan? Rasul adalah duta besar. Semua kebijakan dari negara langit ibaratnya yang pengen diratifikasi di negara kita, di hati kita, itu ada duta besarnya. Embassy-nya ada itu. Dan dia nyuplai. Apa yang disuplai? Semua jenis, kalau teman-teman rasakan, mendorong untuk mengerjakan yang wajib atau mendorong untuk mengerjakan yang sunnah. Nah, ini dari malaikat. Sering ya kita bayangkan, karena kita jarang diam, dan kita nggak tahu itu dari malaikat, dan kita nggak tahu sebenarnya penyuruh awalnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah langsung sebenarnya itu ngasih ilham di hati kita. Gak di Quran juga ada fa'al hamaha fujuraha. Apa yang kata fa'al hamaha, kita pahamin ada ilham itu ada, bukan wahyu, bukan. Kalau itu terus mendesak kita agar arahnya kebaikan, tapi kita abaikan, tapi kita nggak pernah diam. Jadi kita nggak pernah merasakan bahwa ada lumah, ada makan nuzul wal qurb, tempat bandara turunnya itu malah malaikat. Alal aks, kemudian kebalikannya juga di syaitan di fil lummatun. Setan juga punya makan melungkur, tempat turunnya di hati kita. Para ulama bilang buat ilham namanya was bukan cemas. Kita suka terjemahkan was adalah cemas, bukan ya? Orang Gondor pasti tahu nih, was itu bukan cemas. Was adalah supply dari setan. Kalau dari malaikat ilham, bunganya adalah kebaikan yang wajib dan sunnah. Tapi kalau was adalah kalau enggak dia nyuruh kepada yang haram, pasti dia nyuruh kepada makruh. Jadi kalau di hati kita suka ada desakan-desakan, jadi
apa ya itu yang haram itu maksiat ya, ataupun yang makruh itu dari setan. Seringnya kita akomodir, sering yang kalau dari malaikat jarang kita akomodir, tapi kalau dari setan seringnya kita akomodir. Ini maknanya apa kalau kita nggak pernah jadi orang baik? Kita nggak pernah diem merasakan hal itu. Di pasung itu trafficnya tuh high gitu, tinggi. Sebentar aja coba ada jajal dari momen itu. Kita akan ketawa-tawa sendiri melihat perilaku malaikat dan perilaku syaitan yang main di wilayah domainnya itu di hati. Rasain kalau baik kita lanjutkan, kita kerjakan, kalau buruk kita tahan. Jadi orang baik jadi orang baik, tapi ada pihak ketiga juga yang main di hati, teman-teman sekalian. Dia murni banget, mesti bebas nilai, free value gitu, yaitu nafs. Orang suka dibilang dengan hadisun nafs, bukannya ilham, bukannya was-was. Hadisun nafs itu bisikan jiwa. Hati-hati, jangan sampai ketipu. Kita sangka dari malaikat, itu hadisun nafs itu apa? Biasanya dulu pada yang mubah-mubah, makan, minum, tidur, kawin, istirahat, main, ketawa. Nah, kita mubah-mubah. Memang nafsu itu Allah ciptakan dia instrumen untuk membuat kita survive biasanya. Cuman arah nafsu, lihat deh, fa'alhamaha fujuraha wa nafsin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, jiwa nafsu tadi. Tendensinya kemana? Fa'alhamaha fujuraha. Dia emang tendensinya ke arah yang ngaco aja, fujur. Baru kemudian juga ada tendensi ke arah kebaikan. Nah, tendensi fujur dan tendensi khair itu kemudian di-endorsinya oleh malaikat dan oleh setan, gitu maknanya. Itu setiap saat ada di anfas, dengan hitungan nafas kita itu ada gerakan itu terus-menerus, namanya khawatir. Khawatir, bukan khawatir cemas ya. Orang Arab malah bilang khawatir adalah lintasan ataupun traffic. Kenali baik-baik, nanti kita akan menjadi orang baik. Tapi ingat, ada gerakan anomalinya, suka tertipu di sini. Disangka kita ini kebaikan, nggak taunya sebenarnya arah kejahatan. Maknanya setan main di nafsu juga banyak, menyuruh kepada yang mubah, tapi nanti lama-lama menjadi kepada yang haram. Sering dia begitu. Jadi kebanyakan tidur, jadi kebanyakan makan, jadi kebanyakan minum, jadi kebanyakan istirahat, jadi kebanyakan kawin. Itu sebenarnya adalah olahan adonan setan di nafsu kita dulu, ya. Kita nggak sadar, karena kita jarang diam. Nah, sekali diam duduk bersama Allah itu takut. Terus aja manusia kita ladenin. Nah, ini yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, bahwa lintasan langit itu ada, namanya adalah nur atau cahaya. Kita enggak lagi bicara mazhab iluminasi cahaya-cahayaan, bukan, tapi ini isyarat kuat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah fa ulaika humul khasirun. Kata-kata nur. Afaman, cek kata Allah, itu orang-orang yang syarahallahu sadrahu, tiba-tiba hatinya dibuat jembar. Jadi panggilan, hentakan pertama adalah tanda yang dapat kita kenali itu hati kita jembar. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, untuk menjalankan agamanya sendiri. Yang lama dia udah tinggalin, yang lama dia nggak peduli. Bukan kita nggak bilang rajin ibadat ya, tapi rasa-rasa dalam ibadat, kehusuan, tawakal, apa itu tidak dapat sama sekali, karena jauh dari Tuhan, maksudnya jauh dari Allah. Nah, tanda pertama kata Allah dalam Quran itu ada jembar. Itu yang menghentak kita loh. Yang menghentak dan itu datangnya dari langit, dari Allah. Kita kata Allah, fahuwa ala nurin, itu cahaya namanya, bukan yang lain. Saya ucapkan alhamdulillah, sebab nur itu memang sifatnya adalah membuat yang tadi gelap jadi terang. Teman-teman kalau masuk ke tempat gelap, pengap gak? Kalau mati lampu di rumah sebel gak? Begitu dulu sewaktu kita jauh dari Allah. Itu
dua kemungkinan. Satu, suka menunda-nunda dalam ibadah. Kedua, yang pernah kita amalin berupa yang wajib atau yang sunnah itu hilang. Hidup kita kayak penat. Lihat di isyarat Quran deh, dalam surat At-Takwir, wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Wal-laili idza as'as, demi malam yang punya sifat as-as, bikin penat, panjang waktunya, pengen buru-buru Pak. Baru deh Allah bilang was-subhi idza tanaffas, dan waktu subuh yang kemudian ketika ada cahaya, waktu subuh sebenarnya cahaya tuh, ya. Falakul subuh, matahari udah mulai kita ada tegak, itu sifat cahaya. Allah lanjutin lagi, fawailun, celaka. Kalau kita nggak bilang celaka, kasihan lah gitu ya, kasihan. Orang-orang yang hatinya fawailul lil qasiyati qulubuhum, hatinya itu kasar, an zikrillah, dari mengenal Allah, karena kejauh. Dia takut berbuat sama Allah, takut. Gak mau punya waktu dalam diamnya itu kemudian sama Allah saja. Ini kalau kita punya kebiasaan yang begini, dia nanti nular di semua amalan kita. Oh, otomatis baca Qurannya bagus, otomatis sholatnya bagus. Aduh, sebenarnya terlatih untuk selalu sendiri. Kasus-kasus gak khusyuk adalah ketika kita ibadat, kita libatkan orang lain kan. Kita libatkan pihak lain kan, benda, keadaan itu melintas. Itu sebenarnya kasus nggak khusyuk, karena kita nggak pernah diem. Baik, kita lanjutkan. Celaka atau siang orang-orang yang hatinya itu kasar dan keras. Mereka adalah orang-orang yang rugi nanti di akhir perjalanan dari Allah, karena tidak megang apa-apa. Jadi dapat keuntungan apa? Teman-teman sekalian, ini ungkapan pertama yang kita lalui. Alhamdulillah kalau kita dapat, teman-teman dapat rasa itu jumpa di hati, kelihatan beribadat makin suka. Pokoknya semua jenis yang ibadat Islam, iman Islam itu suka, itu tanda ala nurin. Allah udah bungkus dia dengan cahaya. Sifat cahaya itu suka dikerubutin orang, kayak selarot itu muncul ke lampu. Manusia itu lihat deh, selalu kalau gelap mencari cahaya yang terang. Ketika cahaya ini masuk ke dalam diri kita, teman-teman sekalian, nanti orang-orang pun akan berkerumun mengambil cahaya dari kita. Ayat ini kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah dalam satu hadis riwayat Imam Hakim. Dalam tafsir biasanya ketika ada ayat, ada hadis yang mengomentari ayat tersebut punya kaitan gitu, ya. Nah, salah satu dari riwayat dari Imam Hakim. Rasulullah menjelaskan hakikat daripada cahaya itu. Wa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah isyaratkan an-nuru. Nur itu kata Rasulullah, idza dakhala al-qalba, kalau dia masuk ke hati. Yang tadi itu khotratun samawiyah dari malaikat, itu dari malaikat, itu sifatnya nur dia. Idza dakhala al-qalba, dia kalau masuk ke hati, in fasaha wa syaraha. Hati kita itu pokok jadi itu jujur banget. Pengapan goflah. Tadi kita dari jauh dari Allah, hati kita keras, itu mulai lama-lama dia melumer. Dia bangkit kemudian jalan, karena hakikat kita adalah kita sedang berjalan menuju Allah. Sahabat bertanya, konfirmasi. Karena nur itu adalah entitas yang gak jelas, ya, gitu bukan? Bisa ngeliat ya teman-teman nur itu? Kita gak bisa ngeliat cahaya loh. Nggak bisa ngeliat ya. Yang bisa kita lihat adalah dia pengaruh dari cahaya benda ini. Dalam ilmu optik gitu kan, benda ini kelihatan karena benda ini ada cahayanya tertangkap oleh retina. Nah gitu maksudnya. Nah karena para sahabat juga mengetahui bahwa cahaya itu adalah entitas yang kelihatan, mereka mengkonfirmasi apakah cahaya itu kalau masuk hati punya tanda-tanda. Nah gitu, ya Rasulullah kata mereka, hal min alamatin tu'raf, apakah ada tanda-tanda ketika cahaya itu sudah masuk pada kita? Kata Rasulullah, kalau ada. Dan 3 tanda. Kalau 3 tanda ini ada, itu dia udah bersemayam itu nur. Ucapkan alhamdulillah, dirawat baik-baik. Sebab kalau dirawat ada tanjakan kedua. Ada tanjakan kedua? Banyak orang berguguran di sini. Pemegang cahaya berguguran. Lagi belum megang. Ya itu pemegang cahaya, jangan pegang senter, naik ke atas gunung itu.
itu mesti jatuh, mesti kesasar, mesti keterkam oleh macam tuh tulisannya. Megang center tuh, megang trauma, kalau dipalak lagi begitu, berguguran dengan terkuat. Jangan gurur kita, jangan lalai. Bukan berarti kalau kita megang cahaya dan sudah aman. Banyak tantangan-tantangan berikutnya. Ini butuh kita ngaji, kemudian kita jelaskan tantangan-tantangan selesai kita singkat. Kata Rasulullah, tanda pertama kalau cahaya itu sudah bersemayam di hati, sudah kita bungkus itu cahaya ibaratnya cukup gitu ya. At-tajafi min daril ghurur. At-tajafi yakni at-taba'ud, jauh. Dia jauh mulai ngeh bahwa bumi yang ditempatin, bahwa aktivitas yang dilakuin, bahwa kedebuk dia dari pagi sampai malam itu gurur, tipuan-tipuan aja. Tipuan. Kita bocah kita. Lihat deh, sehat sakit gak? Bisa punya uang, nggak punya uang gak? Bisa kerja, punya promosi bagus, dapat promosi buruk gak? Habis punya teman, nggak punya teman nggak? Habis hidup mati ya. Baru enak-enak, sering dapat musibah. Itu namanya tipuan, dia nggak mapan. Sesuatu yang nggak mapan itu menipu. Jadi mulai sadar, oh saya pertaruhkan waktu saya dari pagi sampai pagi lagi, sesuatu nggak mapan, bodoh banget. Mulai dia beragama dengan terus, ini maknanya kata Rasulullah SAW. Mulai dia tahu bahwa ada dar kampung, negeri yang nantinya akan ditempati dan itu mapan. Persiapan sejak ini. Kalau tanda itu ada, udah kita makin giat. Alhamdulillah teman-teman, itu nur yang udah Allah bungkusin buat kita. Yang dibuang ke resek, jangan di. Kita nggak sengaja ngundang berdua, itu hilang belum jatuh. Jangan berat-berat bawa beban. Kalau kita lagi naik gunung, jangan berat-berat bawa beban. Kalau kita sedang mendaki menuju Allah, istirahatnya terlalu banyak. Ini yang diminta oleh Abu Dzar, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika minta wasiat. Ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, berilah saya tausiah. Ada sering gitu ya, mas guru kita, Ustaz. Okay. Rasulullah langsung arahnya kepada undakan-undakan ini. Katanya dia, ya Abu Dzarrin ta'al, wahai Abu Dzar, sini. Rasulullah akan ngomong dari jauh, kita pakai speaker dari jauh, akrab. Nah, sini, ya, sih. Terus apa? Jadi di Safinah fa'inallahu perahu iman Anda tuh, jadi iman itu dibantu perahu dari Rasulullah. Perbaiki, tambah layarnya dibagusin lagi, kemudian dibagusin, not-notnya dibagusin. Kenapa? Fa'inallahu samudra kehidupan yang bakal engkau arungi itu dalam. Kalau perahu biasa 5 PK ibaratnya, mesinnya di pinggir doang, bunyi gluduk, tenggelam. 2 motornya, ya bagus bentuknya, lancip, aerodinamis, ombak akan di. Kalau begini hidup di hari ini tenggelam, pas orang terbu, itu kata Rasulullah. Nah tapi ada yang kedua nih, wa khaffifil hamla, beban engkau, ransel engkau tuh, kau bayangkan ransel isi macam-macam, roti, minuman, harus sweat, kalau naik gunung gitu kan, ada beras, ada indomie, ada lontong, ada tempat tidur, ada ngapain? Mau istirahat di gunung ibaratnya. Mau ngapain kita beban berat menuju Allah? Mau banyak istirahat. Wa khaffifil hamla fa innal aqabata ka'udun, kata Rasulullah SAW. Persedikit beban ransel kamu, fa innal aqabata, semuanya jalan menuju Allah itu mengundang. Abu Dzar nanya, cerdas beliau, kata Rasulullah. Rasulullah ana minal mukhifina al-mufkilin, saya itu masuk golongan orang yang ranselnya berat atau orang yang ranselnya penuh, ya Rasulullah. So tanya doang, tanya sama Rasulullah gitu. Halaka min kuti yaumin wahid, apakah di rumah Anda wahai Abu Dzar ada jatah makan buat 1 hari? Naam, ada. Di Yongnya ini buat 2 hari ada jatahnya disimpan gitu, beras, ada sayuran, masih ada brokoli, masih ada apa gitu. Nah, ada.
Kalau gitu Rasulullah komentar pas dibilang di salah dari ayam buat 3 hari ada anta minal muskilin, tahu dari golongan orang yang ranselnya berat, mikirin gituan, mikirin dapur, mikirin masakan, mikirin rezeki, jalan dulu tertatih dah, nanti rezeki besok datang. Kalau hari ini kita sehat-sehat aja, besok pun akan sehat-sehat aja. Ini kita cek 3 hari yang lalu kasus hati kita di khotorotnya. Kita cek 3 hari yang lalu kasus khotorot syaitan di hati kita nih. Karena syaitan itu adalah khauful faqr, takut miskin, takut besok rezeki. 3 hari lalu kasus di hati kita adalah saya besok gimana ya? Betul kan? Sekarang kita tanya, teman-teman kemarin gimana? Gak kenapa-napa kan? Bukti sekarang hadir di sini, berarti gak kenapa-napa kan kemarin. Jadi kita takuti 3 hari lalu, ternyata esoknya gak kenapa-napa. Ya berarti juga sekarang kalau kita takuti besok gak kenapa-napa. Habis waktu kita disita untuk banyak isi ransel itu, ya jalannya termehek-mehek. Jatuh lagi. Gak sampai ya Allah, ini yang sedang kita rasain sama. Nah, ini makna dari kata Rasulullah SAW tadi adalah tanda nur ketika masuk ke hati yang pertama adalah at-taba'ud min daril ghurur, dari kampung-kampung tiupan yang mau gocek, kita ke Solo, dia gocek ke sini, kita ke sini, dia gocek ke sana, dunia seperti itu. Yang kedua kata Rasulullah adalah al-inabatu ila darul khulud. Kemudian mulai ada rasa-rasa inabah. Mana inabah? Farqu baina inabah wa taubah. Apa itu inabah? Apa beda inabah dengan taubat? Nah, akan kita lihat sedikit. Mulai orang tersebut setelah dia sampai tingkat ala basirah dengan pemahaman yang bagus ilmu dunianya, bahwa dunia itu nipu, lalu dia mulai ingin balik ke akhirat, ada satu amalan yang harus dilakukan, itu inabah. Kalau taubat, biasa ulama itu mengidentifikasi dengan istilah keluar dari dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil yang ada di tingkat zahir atau lahir. Maka dimaknai dengan istilah taubat. Taba yatubu taubatan bimakna ar-ruju' zahiran. Secara lahir dia enggak lagi seperti melakukan dosa secara lahir zahiran. Maka dari inabah, apa itu inabah? Inabah sebenarnya artinya sama dengan taba. Taba ya tubuh, anaba ya nubu inabatan. Jadi sebenarnya sama, anaba ya nibu inabatan itu artinya sama, inabah. Ar-rujuk, cuman laisa min maksiatin zahirah, bukan dari dosa zahir, tapi adalah maksiatin batinah. Kan batin kita di dalam itu banyak maksiat juga, itu lebih azam, lebih gede. Maksiat lahir turja taubatuhu, lebih diharapkan Allah ampuni loh. Tapi maksiat batin ini mumpet khafi, sirmu mumpet, apa itu? Seperti ujub, sombong, hasad dan segala macam. Punya pengaruh di hati kita? Punya. Tapi magnet ke depan kita baca pengaruh itu. Oh ya, kita lanjut, itu namanya inabah. Nah, dia mulai inabah. Bukan lagi ucapan adalah astagfirullahaladzim, Allahumma anta rabbillah, itu adalah taubat. Tapi kalau inabah adalah tajanno, jadi tawajuh pada Allah. Lebih banyak diam dia kemudian. Kelihatan lebih wise gitu. Orangnya lebih wise. Itu orang-orang yang inabah. Bukan jadi jahil, bukan. Tawajuhnya bagus. Lu udah gak mau lagi hidup main-main, dipermainkan makhluk, disibukin makhluk, udah gak mau. Ini porsi-porsinya. Ini waktu dunia saya, ini waktu akhirat saya. Itu menginabah. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, tanda bahwa nur itu sudah Allah bungkusin dari hati kita adalah al-isti'adah lima ba'da, persiapan, preparing dia untuk kematian itu adalah bagus. Baik teman-teman kalian, ini akhir kajian kita. Kita bikin satu beliau di sini 5 menit lagi. 2 menit lagi ya. Karena teman-teman juga harus kerja ngaji mulu. Baik teman-teman kalian. Allah berfirman dalam Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, takwa. Jadi iman sama takwa memang itu beda makom. Gak sama loh. Yang kata Rasulullah, al-iman mu'awiyah, iman itu adalah bodong. Bodong perlu dalam bahasa serinya.
belum ada nomor serinya, nomor kir begitu. Itu baru registrasi. Takwa, kemudian takwa, detail-detail dari pengamalan iman. Libasuhu, dia adalah pakaiannya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu disuruh Allah takullah. Bukan takwa aja, disuruh benar-benar. Ya ayyuhalladzina amanu takullah haqqa tuqatih, dengan takwa yang derajatnya nanggung gitu ibaratnya. Baru Allah bilang wala tamutunna. Coba making sure ya takwa kalian nih ya, wala tamutunna, jangan kau mati illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan muslim. Nah, bagaimana memastikan kita wafat dalam keadaan muslim? Kajian-kajian tentang masalah husnul khatimah, mempersiapkan kematian, kadang-kadang nggak substantif. Yang menukik kepada arah sebenarnya cuma kita bikin kita nangis, cuma kita bikin takut sesaat. Sebenarnya mati dalam keadaan muslim itu dibangun dari sekarang. Nur itu kalau Allah dibungkusin di hati kita, kata Rasulullah, istiadat, preparing dia kepada kematian bagus, dibangun, dikonstruk gitu. Bagaimana sih? Gampang. Lihat jam, teman-teman sekalian. Lihat jam, maksudnya jam teman-teman lihat dari situ, jangan supaya nggak nengok belakang. Lihat jam, coba lihat jamnya, lihat jam dulu, lihat jam baik. Kayak pelajaran kita di SD, lihat jam baik, lihat jam. Kematian kita ada di antara jam-jam itu kan? Ada gak jam lain? Nah dari sini kita mulai gampang nih, ya. Kontrol kematian kita, kematian saya ada di jam-jam yang ini. Kalau nggak jam 12, jam 1, kalau nggak jam 2, kalau nggak jam 3, kalau nggak jam 4, kalau nggak jam 5, terus kalau nggak jam 12 lagi, nggak ada jam yang lain. Nah baik kalau nggak ada jam yang lain, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Allah ciptain kepada kalian itu siang malam silih berganti. Sehingga ada jam 7 juga ada jam 19 gitu kan. Ada jam 1 juga ada jam 13 gitu kan. Khilfatan. Dia silih berganti, namanya beda-beda. Walaupun liman an yadzakkara, agar dia terus-menerus intens tazakur sama Allah. Au arada syukuro, atau dia ingin bersyukur dengan cara ibadah. Itu maksudnya. Udah di jam-jam yang ada itu, baik jam 1 maupun jam 13, baik jam 3 maupun jam 15, teman-teman sekalian, intens saja kita tazakkur sama Allah dan ibadah. Mati kita nggak keluar dari situ. Kita nggak bisa panjang lebar bicara itu, nanti ada waktu sendiri. Maksudnya gini, kalau kita intenskan, pasti wafat kita kalau nggak lagi dalam keadaan sholat, kalau nggak lagi dalam keadaan zikir, kalau nggak lagi dalam keadaan baca Quran, kalau nggak lagi melakukan haji, kalau nggak lagi dalam baik yang lain. Kalau agenda kita siang dan malam itu adalah apa? Bagus, itu namanya husnul khatimah. Dibangun, bukan hayalan ditangis-tangisin. Ya, zikrul maut itu nangis ke kuburan. Itu udah zaman. Kalau di kuburan ramai sekarang, orang pacaran, orang jualan. Dibangun sendiri, ngebangun dengan kesadaran jam itu. Iya, mati saya cuma antara ini, berarti nggak boleh ada jam yang kosong gitu doang kan? Ada yang kosong, bisa jadi kan mati kita diselipkan waktu itu kan? Cita-cita orang kan suka, mati ini bagus lebih sholat gitu. Udah kita sholat terus, pasti mati kita sholat ya. Bagus nih mati, habis baca Quran, kita baca Quran terus, pasti mati kita lagi baca Quran gitu. Nah, bagaimana kalau kita sedang bekerja, sedang di kendaraan kita wafat? Jangan takut teman-teman sekalian, tawajuh. Maka saya bilang itu sering diam dengan Allah. Ketika kita wafat, kita sedang dalam keadaan diam kepada Allah, itu husnul khatimah, berarti dia sedang bersama Allah. Ini yang Rasulullah bilang kepada sahabat yang lain, antal qaumul hawa qalbu wa lisanuka rabban lidzikrillah. Engkau bertemu Allah, mati maksudnya, dan lisan engkau itu sedang mengucapkan zikir kepada Allah. Nggak bisa ini dilakukan kecuali oleh orang-orang yang ahlu tawajuh, yang sering diem. Gitu. Ya, hatinya dulu, hatinya musuh. Baik, kita baru undangan pertama, nanti bulan depan kita bahas